Pemirsa, eksportir Indonesia akan diwajibkan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Diharapkan dalam 1 tahun lebih dari 100 miliar dolar devisa akan terkumpul. Pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Eksportir nantinya wajib menempatkan 100% devisa hasil ekspor dalam rekening khusus di Bank Nasional. Kewajiban ini diberlakukan untuk eksportir di 4 sektor: pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Presiden Prabowo Subianto optimis potensi devisa hasil ekspor akan meningkat dengan pemberlakuan kebijakan ini. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di perbankan relatif stabil, yakni melebihi batas aturan sebelumnya 30%. Menkyu yakin penempatan devisa 100% dalam kurun waktu 1 tahun bisa berjalan dengan baik. Posisi dari devisa hasil ekspor yang diletakkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil pada level kalau minimum tadinya 30%, di dalam data yang ada adalah bahkan mencapai 37-42%. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30%. Sekarang dengan 100% terutama untuk yang SDA, terutama yang tadi batu bara, CPO, dan nikel adalah 3 komoditas yang paling besar peranannya di dalam tadi mengenerate ekspor kita dan kemudian devisa kita. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2025, eksportir sumber daya alam wajib menempatkan 100% devisa hasil ekspor. Devisa akan ditempatkan di bank domestik selama 1 tahun. Dengan langkah ini, tahun 2025 devisa hasil ekspor diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar dan diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar dalam setahun. Kebijakan devisa hasil ekspor 100% ini berjalan mulai 1 Maret 2025. Pemirsa, apakah kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam ini dapat memperkuat cadangan devisa negara dan meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah? Dan untuk pengulasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami juru bicara Kantor Biro Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi dan Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Medi Catherine Lengke serta Ekonom Indef Andri Satrio. Selamat malam Bu Medi, Mas Uki, dan Mas Andri. Ya, selamat malam. Malam, Mas Kevin. Semoga semua dalam kondisi sehat. Saya mau ke Bu Medi terlebih dahulu. Ibu, bagaimana pengusaha nikel ini menyikapi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam ini? Ya, terima kasih Mas Kevin. Selamat malam semuanya. Jadi kalau kita berbicara DHI hasil ekspor memang sungguh amat mengejutkan ya buat kami para pelaku pencari cuan di sumber daya alam khususnya di nikel. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat bahwa sejak tahun 2020 untuk raw material atau biji nikel kan memang sudah ekspor ban ya, kita tidak ekspor lagi. Tapi ada dampaknya ke pengolahan biji nikel itu sendiri karena sudah lihat sendiri bahwa nikel itu sudah melakukan banyak pabrik di Indonesia khususnya smelter nikel. Sebagai informasi aja sampai akhir tahun 2024 per Desember 2024 investasi untuk pengolahan pemurnian nikel itu sudah lebih dari 153 triliun. Yaitu pengolahan biji nikel menjadi nikel pig iron, ferronikel, bahkan sampai produk-produk olahan jadinya yang lain ya. Walaupun masih midstream, bukan endstream banget. Sudah ada 49 pabrik pengolahan pirometalurgi, bahkan sudah ada 6 pabrik pengolahan HPAL yang mengolah bahan baku baterai dari nikel.
Nah, produk-produk olahan itu kan ekspor ya Mas Kevin ya. Semuanya kan belum ada sampai N banget atau N produk di Indonesia. Jadi mau nggak mau, semua produk yang diolah dari biji nikel itu menjadi nikel pick iron, ferronikel, nikel matte, MHP, nikel sulfat sampai baterai katoda, itu semua masih ekspor. Dan kalau kita berkaca kepada total produksi output di tahun 2024 saja ya, Januari sampai Desember, itu dari produk-produk olahan yang tadi saya sudah sebutkan kan nilainya fantastis sampai 20 miliar US dollar ya. Nikel pick iron, ferronikel, nikel matte sampai ke MHP, nikel sulfat sampai ke baterai katoda, itu nilainya sudah lebih dari 20 miliar US dollar. Itu 2024 aja, bagaimana tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di dampak penerapan DHE ekspor ini mengenai PP 36, bedanya seperti apa? PP 36 itu kan di tahun 2023 kita menempatkan dana hasil ekspor itu 30% dan itu hanya berlaku 3 bulan. Sedangkan revisi PP nomor 36 ini ya akan berlaku minggu depan ya, tanggal 1 Maret. Itu retensinya itu sampai 100% nggak? Pembandingnya kan kemarin 30%, ini 100%. Kalau kemarin 3 bulan, ini jadi 1 tahun. Nah, tentu dampaknya adalah satu, akan terjadi sedikit perubahan dalam cash flow perusahaan, ya kan? Karena harus ditempatkan selama 1 tahun dan 100% loh Mas Kevin ya. Tentu bergerak dikit ya cash flow perusahaan, walaupun itu tetap duit kita gitu kan, tapi hanya ditempatkan. Kalau melihat positifnya sih bagus ya, bahwa ya bagaimanapun juga kan kita ini untuk peningkatan cadangan devisa, kemudian stabilitas nilai tukar rupiah gitu kan, kemudian puternya dalam negeri, bukan hanya dari luar negeri, gitu kan. Nah, kami sebenarnya menyambut positif, cuma memang Mas Kevin di tahun 2025 ini kami para pelaku, kami para pelaku nikel, di awal tahun kami sudah dapat kado tahun baru, ya kita bilang kado tahun baru. Pertama mengenai peningkatan pajak ya dari 11% ke 12%. Kemudian penggunaan biodiesel B40 dari B30, B35 menuju ke B40, tentu beda harga gitu ya. Kemudian lagi ditambah dengan aturan DHE hasil ekspor menjadi 100%. Di mana harga nikel sejak tahun kemarin terus menurun Mas Kevin. Jadi di lain pihak kita kos produksi bertambah, tapi harga marketnya semakin drop, bahkan sudah menembus sampai 15.000 gitu ya. Nah, ini tentu harus mengulang kembali nih para pelaku-pelaku ekspor nikel, olahan nikel ini untuk menghitung cash flow-nya seperti apa sehingga bisa membackup dana itu dalam devisa hasil ekspor 100% selama 1 tahun, Mas Kevin. Bu Medi, mungkin selain cash flow perusahaan yang terdampak, kira-kira secara spesifik apa lagi, Bu? Ya, yaitu tadi sudah saya sebutkan bahwa dengan aturan-aturan baru ini kado-kado tahun baru 2025. Dan faktor-faktor lainnya begitu ya? Produksi. Iya, cost produksi meningkat di mana harga market semakin menurun. Tentu marginnya juga berkurang ya Mas Kevin ya. Saya mau ke Mas Uki, silakan langsung menanggapi Mas Uki. Ya, kebijakan terkait dengan larangan ekspor nikel ya. Ini sebenarnya kebijakan yang sudah cukup lama ya. Ini seingat kami ini perpresnya itu permennya itu sudah terbit tahun 2019 kalau nggak salah ya, yang kemudian larangan ekspor tersebut kemudian semakin menguatkan nikel untuk dikelola di dalam negeri, semakin menguatkan nikel untuk dipasarkan di dalam negeri bahan mentahnya, kurang lebih seperti itu ya tadi ya. Memang ekses-eksesnya kami memahami itu, tapi begini, ini saya mau sedikit membuka lembaran sejarah Indonesia yang pernah kaya akan minyak bumi. Tentu saja kita pernah ya waktu lagi di SD, SMP, SMA gitu, kita selalu dikatakan bahwa Indonesia itu kaya akan minyak bumi atau minyak mentah lah, bahasa teknisnya seperti itu ya. Dan itu selalu diajarkan di pelajaran-pelajaran seperti PMP ya, kalau angkatan saya dulu PMP ya, lalu kemudian ada PPKN, lalu sekarang PKN, kurang lebih seperti itu. Maka kita patut bangga dan lain-lain. Nah, akan tetapi kemudian kita belajar, kenapa kok ketika minyak bumi ini sudah
katakanlah menipis, sudah mau habis, kita masih begini-begini saja. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil kemudian adalah kita karena terlalu menyukai menjual barang-barang mentah itu ke luar negeri, lalu kemudian kita membeli barang-barang jadi ya, yang dimana bahan bakunya itu adalah barang mentah dari kita, dan itu kita beli dari luar negeri, kurang lebih seperti itu. Nah, strategi ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran 2024 sampai dengan 2029 yang paling atas, sekali lagi saya katakan yang paling atas itu adalah adding value to our natural resources, atau dalam bahasa program kebijakannya adalah hilirisasi. Nah, nikel ini sudah yang paling pertama, ini sudah memang dilaksanakan di eranya Pak Jokowi. Nah, seiring berjalannya waktu ya, smelter itu awalnya hanya memisahkan nikel dari zat-zat lain atau jenis-jenis kandungan lain dari bebatuan yang tadinya bebatuan tersebut aja nih masih kasar kita ekspor. Sekarang sudah berwujud hanya nikel saja, atau mungkin nikelnya tersebut kemudian diklasifikasi lagi menurut tipologi-tipologi yang berbeda. Saya sendiri bukan orang yang terlalu memahami secara teknis, tapi begini, di Indonesia saat ini kita sudah melakukan hilirisasi terhadap 4 komoditas, dan nanti 2029 kita akan melakukan hilirisasi itu terhadap 12 komoditas. Nah, Presiden Prabowo tadi sudah mengatakan bahwa kita akan membentuk yang namanya bank emas ya, bank emas, karena emas sendiri ini sekarang sedang di dalam proses untuk dilakukan hilirisasi. Nah, salah satu konsekuensi logis dari hilirisasi adalah larangan ekspor bahan baku. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kami meyakini ya bahwa yang namanya perubahan, yang namanya pembenahan tentu saja akan mengguncang tatanan lama gitu. Jadi kami memaklumi ya bahwa pengusaha-pengusaha mengeluh, Ibu mohon maaf kami sekarang sedang melihat jangka panjang untuk bangsa ini. Ya, memang terjadi kekurangan di sana sini. Kami mengakui terjadi kekurangan di sana sini ya. Tapi bangsa ini baru pertama kali yang namanya melakukan hilirisasi secara besar-besaran di multiple commodities. Begitu. Jadi kemarin sudah nikel, habis itu boksit ya, sekarang sedang on the way ini emas nih, habis itu tembaga dan lain-lain gitu. Ini tujuannya bukan lain dan tidak bukan, ini adalah untuk menjaga kedaulatan hasil perut bumi NKRI supaya seutuhnya memang untuk keuntungan rakyat Indonesia. Tapi sekali lagi kami memaklumi, kami memahami bahwa yang namanya perubahan, yang namanya pembenahan pasti ada goncangan, pasti ada turbulence di tataran yang lama. Jadi saya meyakini perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ini akan dengan mudah untuk beradaptasi pada akhirnya nanti. Demikian, Mas. Baik, Mas Uki, mungkin singkat saja tadi yang menjadi perhatian dari Ibu Medi terkait dengan cash flow perusahaan dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dengan adanya peningkatan pajak dan juga harga nikel ternyata menurun saat ini. Mungkin secara spesifik dan sederhana seperti apa pemerintah untuk meresponnya? Iya, ini kan terlalu teknis ya. Ini seharusnya dijawab oleh Kementerian SDM. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, memang tujuan kami adalah untuk melarang ekspor tadi yang dikatakan oleh Ibu Medi gitu. Jadi dari kebijakan pemerintah pusat itu hanya kami melarang ekspor, dan semakin kami siap untuk mengolah bahan baku menjadi bahan yang sedikit ada jadinya gitu ya. Dari sedikit ada jadinya diolah lagi menjadi seperempat jadi, dari seperempat jadi diolah lagi menjadi setengah jadi dan lain-lain. Dengan demikian larangan ekspor juga semakin maju mendekat bahan jadi. Jadi terkait dengan harga nikel dunia dan lain-lain itu memang sebaiknya dijawab oleh Kementerian SDM. Demikian, Mas. Baik. Saya mau ke Mas Andri. Mas Andri, kalau melihat dari kebijakan DHE sumber daya alam 100% ini, apakah secara realistis dapat mencapai target dari penambahan devisa kepada negara? Ya, Mas Kevin, kalau kita melihat pada peraturan sebelumnya ya, di mana peraturan sebelumnya sebelum PP 8 2025 ini kan sudah ada peraturan terkait dengan DHSDA di PP 36 2023, di mana kita tahu sendiri bahwa DHSDA itu dibebankan dalam hal ini
30% ya dalam jangka waktu 3 bulan. Dan pada saat itu saya masih ingat target dari pemerintah itu bisa secure setidaknya 40 miliar sampai 49 miliar US dollar. Tetapi apa yang terjadi ketika kita melihat di tahun 2024 saja capaiannya itu hanya 14 miliar US dollar. Artinya setengahnya pun tidak ada. Nah ini menurut saya perlu berhati-hati juga begitu ya bagi pemerintah untuk sekaligus menerapkan 100% dari DHSDA. Bahkan ini saya melihat bahwa sampai 1 tahun dana itu tidak bisa digunakan begitu ya oleh para eksportir. Dan tentunya dari tadi ya peraturan sebelumnya 30% ini langsung masuk ke dalam 100%. Seharusnya ada proses transisi terlebih dahulu. Memang arahnya ke 100%, let's say seperti itu yang diinginkan oleh pemerintah. Tetapi kan ini eksportir, para pelaku usaha ini kan berusaha begitu ya. Mereka punya, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Medi bahwa produksi itu pasti ada ongkos produksinya, ada biaya produksinya, cash flow-nya juga harus setidaknya positif begitu ya. Nah ini kenapa tidak diberikan masa transisi terlebih dahulu, misalnya dari 30 ke 50, atau mungkin dari jaraknya, dari 3 bulan ke 6 bulan. Nah, jadi menurut saya ini salah satu hal yang terkesan memang dipaksakan. Oke. Dan tentu yang kita takutkan ya tadi ya target dari presiden itu justru malah tidak tercapai. Alih-alih tercapainya harapan untuk secure dana dari DHI ini justru ini akan membuat tekanan yang cukup dalam bagi para eksportir SDA. Tentunya saya juga tadi memahami keinginan dari pemerintah bahwa setidaknya kita bisa memanfaatkan devisa kita begitu ya, apalagi tujuannya juga mulia bahwa kita bisa mempertebal cadangan devisa kita dengan adanya DHSDA. Tetapi yang perlu diingat bahwa ini adalah ranah kebijakan publik gitu ya. Kebijakan publik itu tidak serta-merta, bahkan kebijakan industri ya kalau bisa saya katakan tidak serta-merta bisa langsung begitu saja bulan depan kita terapkan 100% DHSDA, dan ini menurut saya tekanan pasti akan besar terhadap para eksportir, khususnya kalau kita berbicara mengenai eksportir yang levelnya tidak cukup besar gitu ya. Artinya mungkin eksportir yang levelnya di sedang begitu ya, kecil, ini mungkin pasti akan terpengaruh, apalagi kalau kita berbicara mengenai dana yang seharusnya didapatkan oleh eksportir ini biasanya digunakan kembali untuk modal kerja. Nah ini mereka pada akhirnya tidak bisa mendapatkan dana tersebut. Mereka yang mau ekspansi mereka harus tahan dulu. Nah ini menurut saya jadi efek dominonya cukup banyak begitu Mas Kevin. Baik. Mas Andri, terima kasih untuk insight-nya. Saya mau ke Ibu Medi. Bu Medi, kan ini juga pemerintah sebenarnya meskipun ditaruh di dalam negeri, tapi juga memberikan fleksibilitas kepada eksportir untuk menggunakan DHI ini untuk berbagai keperluan. Apakah ini tidak bisa dikatakan sebagai atau setidaknya mengurangi beban dari para eksportir sebenarnya? Iya, Mas Kevin. Jadi sebenarnya hasil diskusi kita ya dengan pemerintah dengan beberapa kementerian sebelum ini disahkan, tentu ada diskusi ya. Beberapa kali kami diundang oleh Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Koordinator Ekonomi, di mana kami mempertanyakan sebenarnya lebih detailnya seperti apa sih DHI ini, karena ini berbicara 100% bukan 30%. Mungkin kita ingat di tahun 2023 aja ada penolakan ya mengenai DHI penempatan 30% ini, apalagi sampai 100% gitu ya. Tapi sebenarnya ada positifnya, tapi ya kembali lagi bahwa semua itu kembali ke cash flow perusahaan. Nah, penjelasan dari pemerintah di mana DHI yang diretensi untuk komoditas pertambangan khususnya ya, itu dapat digunakan untuk ya seperti penukaran ke rupiah di LPI atau bank yang sama, tentu bank lokal ya. Kemudian bagaimana pembayaran kewajiban pajak dan penerimaan negara atau PNBP yang bukan pajak dalam falas gitu ya, dalam valuta asing, dan atau pembayaran dividen falas, tapi semua harus dikonversi ke rupiah gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang sebenarnya bagi kami ini kan deposit ya, tetap dana kita juga, cuma mungkin bahasa kami tuh kasarnya dititip sementara gitu ya di perbankan Indonesia yang berplat merah ya,
entah BNI, entah Mandiri, entah BRI gitu kan, karena memang kalau mau dilihat juga sebenarnya dari kita berbicara program value added hilirisasi, produk-produk yang diekspor selama ini, produk-produk olahan yang diekspor ini kan semuanya transaksinya di luar, Mas Kevin ya. Nah, apa sih yang kita dapat kalau semuanya dikirim keluar, transaksi di luar, menggunakan rekening luar, kemudian nilai rupiah atas dolar juga tetap aja terjadi pelemahan, di mana nilai ekspornya gede banget. Itu baru dari nikel, Mas Kevin, baru dari nikel. Bagaimana dengan komoditas lain? Yang tadi saya sudah sebutkan value added gitu ya. Value added dari pengolahan nikel udah luar biasa. Berapa banyak pengolahan yang ada? Berapa banyak yang nanti yang sedang berkonstruksi? Jadi sebenarnya sebagai info Mas Kevin dan teman-teman yang lain bahwa pengolahan nikel yang sudah berproduksi itu kan sudah 55 ya, tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang sudah berkonstruksi juga ada 36. Bahkan yang sedang dalam proses atau sedang menyelesaikan perizinan mungkin ya. Jadi in totally untuk nikel tok aja ya, pengolahan nikel itu sampai 140-an badan usaha. Bahkan data KBLI 24202 untuk pengolahan nikel sampai 242 badan usaha. Kami khawatir, waduh bolong semua nih, bahan baku cukup apa enggak nih cadangan biji nikel kita. Nah bagaimana dengan olahan yang lain? Kita ada 28 komoditas yang terhilirisasi, Mas Kevin. Nah kembali, bagaimana retensinya dan dampak bunga bank Indonesia khususnya terhadap hasil ekspor ini yang kita tempatkan di bank-bank lokal. Kan harus dihitung nih Mas Kevin ya. Sehingga tidak mengganggu cash flow perusahaan, di mana ujung-ujungnya perusahaan jadi nggak produksi. Baik, Ibu Medi. Medi. Lagi penerima negara. Baik, Ibu Medi, Mas Uki dan juga Mas Andri, sebelum kita melanjutkan lebih jauh terkait dengan perbincangan kita malam hari ini, kita akan mendengarkan pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi korporasi yang ternyata membandel dari aturan DHE ini. Akan berniat kurang baik. Nah, kita sudah punya benchmark ke masing-masing sektor. Jadi kalau sektor batu bara kita kira-kira tahu cost-nya bagaimana. Sektor kelapa sawit kita juga sudah tahu cost-nya seperti apa. Sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar pattern, itu bisa langsung dimonitor. Apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi, ekspornya di stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu. Baik Ibu Medi, kita melanjutkan tadi bahwa ternyata pemerintah ini cukup tegas meskipun tadi dari Mas Andri menyampaikan terkesannya dipaksakan, tapi ternyata sudah ada sanksi yang akan dikenakan dari pemerintah bagi para eksportir yang tidak mematuhi dari DHE ini. Tanggapan Anda? Iya, Mas Kevin mungkin perlu dilihat dulu bahwa kemarin di tahun 2024 pemerintah sudah meluncing namanya Simbara. Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara, koordinasi 5 kementerian yaitu SDM, Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, bahkan Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya Simbara itu adalah untuk ngecek apa sih INSW atau NTPN gitu ya, kewajiban-kewajiban para pelaku usaha baik di upstream maupun downstream. Nah, mungkin dari sini kalau kita berbicara punishment gitu kan, kita kan harus mengupload dokumen nih Mas Kevin. Sebelum dapat approval kita boleh ekspor atau tidak gitu ya. Kalau di lokal itu ada namanya SIB, surat izin berlayar kalau untuk pengiriman biji nikel ke pabrik-pabrik domestik. Nah, pabrik itu atau smelter itu pada saat mereka mau ekspor, mereka harus menginput data melalui sistem Simbara. Nah, kalau kita mau input Simbara, kalau misalnya kita masih ada kekurangan, saya nggak bicara kekurangan bayar belum comply terhadap DHE, tapi dari Simbara aja udah ngunci loh, Mas Kevin ya. Jadi kalau kita tidak comply dengan dokumen atau kewajiban yang sebelum yang harus kita bayarkan kepada negara, itu kita sudah nggak keluar dokumen ekspornya. Nah, dari situ sudah mendapat penekanan bahwa jika perusahaan tidak comply dalam hal penempatan DHE, sistem sebelumnya sudah berjalan sih Mas Kevin ya, cuma kembali lagi gitu ya. Karena selama ini kan transaksinya di luar Mas Kevin. Rekeningnya juga di luar dan menggunakan mata uang asing juga gitu lah. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya Mas Kevin. Cuma kembali ke pengusaha bagaimana menyikapi dan yang paling penting Mas Kevin, bagaimana sih insentif yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memberikan stimulus perusahaan-perusahaan dalam penempatan DHE hasil ekspor sampai 100% ini. Ya, itu yang penting kira-kira ya. Langsung saja dijawab oleh Mas Uki, kira-kira insentif yang akan diberikan oleh pemerintah berapa? Kemudian tadi juga, apakah setegas itu pemerintah langsung melakukan penangguhan pelayanan dari eksportirnya? Iya, kembali lagi ya, pemerintah itu memiliki target
pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun. Jadi selambat-lambatnya ini harus terjadi di tahun 2029. Dan yang paling atas strategi utamanya itu adalah hilirisasi, baru kemudian kita berbicara tentang attracting investment, baru kemudian kita berbicara tentang meningkatkan rasio penerimaan negara. Tapi yang paling pertama hilirisasi. Nah, terkait dengan DHI ini sendiri, kami sudah mempelajari lah setidaknya ya dari beberapa negara tetangga ya atau negara lain yang juga kurang lebih memiliki cadangan sumber daya alam lah yang ya kalau mungkin nggak setara bahkan di bawah kita gitu, misalnya ya seperti Singapura, misalnya seperti mohon maaf bukan Singapura, misalnya seperti Malaysia atau misalnya seperti Thailand gitu ya. Ternyata mereka juga sudah menetapkan peraturan yang kurang lebih sama, bahkan mereka menetapkan peraturannya itu lebih ekstrim lagi gitu, bahwa simpanan-simpanan yang parkir di dalam negeri mereka itu sudah harus berupa mata uang mereka, misalnya seperti itu ya, dan lain-lain gitu. Jadi di dalam hal ini kami meyakini bahwa usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan eksportir yang selama ini bergerak di bidang ekspor bahan baku mineral atau dalam hal ini adalah nikel ya, itu pasti akan bisa beradaptasi. Baik. Tapi yang jelas memang diskusi di antara kementerian terkait yaitu industri, SDM dan lain-lain dengan para pelaku usaha ini kan masih berlangsung, dan kebijakan ini kan baru akan ditetapkan 1 Maret. Kenapa 1 Maret? Memang institusi kepresidenan ini memberikan waktu untuk semuanya saling beradaptasi lah, kurang lebih seperti itu ya. Baik. Jadi tidak terlalu memberatkan karena kami juga di pemerintah juga membutuhkan peran-peran signifikan ya dari para pengusaha, dari para pelaku ekspor dan lain-lain ya, untuk kemudian membantu negara ini, membantu bangsa ini Mas untuk Uki, mungkin bisa singkat saja. mencapai tujuannya nanti. Demikian Mas. Mas Uki, mungkin singkat saja tadi yang menjadi poin penting juga dari Ibu Medi terkait dengan kira-kira berapa insentif yang akan diberikan oleh pemerintah bila memang ini dilakukan 1 Maret. Ini kan hal masih perlu dibicarakan ya dengan para pelaku usaha. Jadi kenapa saya tidak bisa berbicara terlalu aspek teknokratik apalagi teknis implementasi, karena ini kan baru saja dibuka oleh Presiden ya, baru saja dibuka oleh Presiden di dalam pidatonya, dan ini masih perlu dibahas lebih lanjut ya. Pertama aspek teknokratiknya, gagasan teknokratiknya, lalu yang kedua adalah teknis implementasinya, dan teknis implementasi ini bukan hanya kementerian aja loh ya, tapi juga pelaku usaha juga pasti akan dilibatkan. Sekali lagi pelaku usaha juga pasti akan dilibatkan. Nah, kalau kita berbicara insentif ya, apa yang akan didapat oleh pelaku usaha, nah inilah yang justru yang perlu untuk dibahas dengan pelaku usaha yang dalam hal ini misalnya adalah APNI, misalnya begitu ya, atau dengan kawan-kawannya Mbak Medi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi keluhan-keluhan tersebut ya tentu saja saya sudah mendengar, saya juga mencatat ya, dan ini belum final ya terkait dengan insentif, terkait dengan hal-hal technicalities untuk implementasi. Itu belum final. Baik. Jadi masih dibahas dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian dan juga SDM. Baik, demikian Mas Uki. Baik, Mas Uki, Mas Andri dan juga Ibu Medi, kita akan kembali menyimak kira-kira poin-poin penting apa saja kebijakan pemerintah ini soal penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Berikut ini. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2025, eksportir sumber daya alam wajib menempatkan 100% devisa hasil ekspor. Devisa akan ditempatkan di bank domestik selama 1 tahun. Dengan langkah ini, tahun 2025 devisa hasil ekspor diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar dan diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar dalam setahun. Kebijakan devisa hasil ekspor 100% ini berjalan mulai 1 Maret 2025. Saya mau ke Mas Andri. Mas Andri, kira-kira target tersebut terlalu tinggikah untuk dicapai oleh para pengusaha eksportir ini? Dan kira-kira tadi, balik lagi terkait dengan insentif, kira-kira menurut Anda berapa besaran yang ideal untuk para eksportir ini mendapatkan insentif dari pemerintah? Ya, pertama terkait dengan target, memang saya berharap bahwa pemerintah nanti di tengah jalan ya, ketika ini memang benar-benar diterapkan, masih ada ruang untuk evaluasi ya. Jadi ini yang paling penting, karena
Jangan sampai saklek begitu saja percobaannya dilakukan. Kalau berhasil ya alhamdulillah menurut saya ya, cadangan devisa kita pada akhirnya tidak lagi digerakkan oleh utang falas. Tapi kalau ini tidak berhasil menurut saya harus ada relaksasi. Nah tadi menarik ya, Pak Menko mengatakan bahwa Pak Menko tahu bahwa sektoral ini berbeda satu dengan yang lain begitu, dari cost productions-nya saja berbeda begitu ya, tapi kenapa aturannya sama semua? Ini kan jadi pertanyaan juga ya. Jadi harus ada aturan yang juga membedakan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Nah berbicara terkait dengan insentif, dana dari DHSDA ini kan nantinya akan masuk ke dalam SVBI atau SUBVBI. Jadi kalau kita melihat atau kita komparasikan lah ya dengan kredit modal kerja yang kita anggap sebagai belanja dari dari para pelaku usaha ini, kredit modal kerja masih terlalu mahal pada saat ini gitu ya, dibandingkan menaruh uang di SVBI sebagai instrumen yang digunakan dalam DHE. Dan ini menurut saya masih ada gap yang harus dibayar pada akhirnya oleh pelaku usaha. Mereka menaruh duitnya tidak terlalu besar tingginya, ketika mereka mau melakukan ekspansi, mereka mau melakukan pinjaman, justru bunganya masih lebih tinggi. Jadi mereka harus nombokin begitu ya, dalam artian mereka harus keluar uang pada akhirnya tuh. Bu Medi udah ketawa. Ini memang menurut saya hal-hal seperti ini yang pada akhirnya harus diturunkan begitu ya oleh pemerintah, bahwa eksportir juga pada akhirnya harus diberikan keuntungan ketika menaruh uangnya yang memang tidak produktif begitu ya, ditaruh di SVBI. Jadi ini yang menurut saya jauh lebih penting dibandingkan misalnya ya instrumen insentif bebas PPH. Menurut saya tidak terlalu begitu nendang gitu ya untuk menaruh uang di instrumen keuangan ini bebas PPH tersebut. Baik. Ya kecil gitu ya. Tapi keinginan dari para pelaku usaha ini mau ekspansi, mereka mau tetap running through bisnisnya. Nah ini yang menurut saya harus dikurangi biayanya. Jadi bisa jauh lebih kompetitif begitu Mas Uki. Baik, Mas Uki singkat saja, Mas Uki menanggapi. Oh ya, terima kasih atas masukan-masukannya. Jadi kalau misal kita ibaratkan sebuah film series ya, ini ada 10 episode. Kita ini sekarang baru masuk ke episode ke-3 atau ke-4 lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi masukan-masukan seperti ini dapat dipahami, dan satu hal yang pasti yang tidak bisa diganggu-gugat yaitu adalah untuk kebijakan ini yang pertama untuk menjaga kurs, itu yang pertama, lalu yang kedua juga untuk menjaga Indonesia dari krisis, sambil kemudian ini untuk merangsang pengusaha-pengusaha supaya melakukan perputaran dari devisa-devisa tersebut di dalam negeri. Di saat yang bersamaan kami juga sedang berupaya untuk membangun smelter-smelter untuk membangun pusat-pusat pengolahan atau pengelolaan ya bahan-bahan baku. Ini supaya bisa kemudian dia menjadi klop lah, kurang lebih seperti itu. Jadi tapi bahwa ini masih berlangsung ya. Artinya berlakunya itu 1 Maret, dan aturan teknis ini belum ada Mas. Aturan teknis belum ada sampai dengan sekarang. Ini sifatnya masih komitmen politik ya dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Jadi ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi, apalagi menteri untuk kemudian menurunkan ini menjadi level permen ya, peraturan menteri, ini juga belum. Jadi semoga kawan-kawan juga giat ya untuk menyampaikan aspirasinya supaya kita semua senang lah, kurang lebih seperti itu. Lebih seperti itu Mas. Kalau begitu kita nantikan episode berikutnya dari pemerintah terkait dengan devisa hasil ekspor DHE sumber daya alam SDA ini. Terima kasih Mas Uki, Mas Andri dan juga Ibu Medi telah bergabung bersama kami di Studio Prime. Selamat malam, sehat selalu.